Setelah Rizik Syihab dan Munarman ditangkap, lalu apa kemudiannya? Ditulis Panjatha di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Bagaimanapun, kita wajib merasa lega dan optimis dengan berbagai tindakan tegas pemerintah lewat aparat hukumnya selama beberapa waktu terakhir ini. Yang terbaru adalah ditangkapnya Munarman, pentolan ex FPI yang kini dinyatakan sebagai ormas terlarang di negeri ini. Sebagaimana kita tahu dan saksikan bersama-sama lewat video-video di media sosial, pengacara yang menjadi radikal ini dijemput detasemen khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri dari kediamannya pada Selasa tanggal 27 April 2021 sore hari. Penangkapan ini disebut terkait kegiatan baiat terhadap sejumlah anggota-anggota ISIS yang dilakukan di kota Jakarta, di kota Makassar, dan di kota Medan beberapa waktu yang lalu. Dalam acara baiat organisasi teror itu, Munarman memang tampak hadir. Dan beberapa bulan sebelum Munarman ditangkap, tepatnya pada bulan Desember tahun 2020 yang lalu, kepolisian juga sudah meringkus Rizik Syihab atas berbagai kasus pelanggaran aturan dan peraturan di masa wabah pandemi COVID-19. Kini yang bersangkutan sudah menjalani berbagai sidang atas pelanggarannya tersebut. Jadi kita tunggu saja keputusan pengadilan nanti yang kita harapkan akan lebih mengedepankan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang gilang dan gemilang, ketimbang kepentingan orang per orang atau para kelompok yang notabene tujuannya hanya ingin mengacau negeri ini. Rizik Syihab dan Munarman adalah sosok sentral di balik FPI, ormas yang berembel-embel pembela agama yang sudah dilarang oleh pemerintah. Rizik Syihab dikenal sebagai pemimpin utama, atau katakanlah penasehat spiritual, bahkan diberi gelar sebagai Imam Jumbo di lingkungan ormas ini. Meski kini bukan lagi sebagai ketua umum, namun diyakini dialah yang sebenarnya menjadi otak dan motor penggerak ormas ini. Adapun Munarman dikenal sebagai juru bicara dan sekretaris umum organisasi masyarakat terlarang tersebut. Bahkan ketika ormas ini sedang jaya-jayanya, dia konon menyandang jabatan sebagai panglima. Ormas kok punya panglima segala? Emangnya mau perang? Perang dengan siapa? Tetapi memang sepertinya keberadaan Panglima di FPI bukan sekedar gagah-gagahan loh. Sebab entah sudah beberapa kali terlontar seruan perang dari pentolan ormas ini. Seperti ketika terjadi aksi pembakaran terhadap poster Rizik Syihab di depan gerbang utama gedung MPR DPR oleh sekelompok orang. Sobri Lubis selaku ketua umum pun menyerukan perang. Kita siap perang. Perang dimulai, ujar Sobri Lubis, Senin 28 Juli tahun 2020 silam. Merespons aksi pembakaran atas poster junjungannya yang kala itu masih mendekam di Arab Saudi. Adapun para pembakar yang jumlahnya cuma puluhan orang itu aman-aman saja, dalam arti tidak dihajar dan diuber oleh laskar FPI yang jumlahnya bisa memenuhi lapangan Monas tersebut. Namun yang menarik justru seruan perang dari Sobri Lubis yang untung saja tidak direspons oleh para laskar dan simpatisannya. Selanjutnya yang menggema adalah narasi bernada marah, yaitu satu poster kau bakar ribuan atau jutaan yang berdiri. Yang dimaksud di sini adalah poster Rizik Syihab
yang dicoba dimakar massa yang menamakan diri tolak khilafah tersebut. Dan sejak itulah poster dan baliho Rizik Syihab bertebaran di mana-mana. Papan-papan reklame yang lagi nganggur banyak dimanfaatkan untuk memajang poster berukuran raksasa ini. Konon aksi ini kebanyakan main serobot saja, tanpa izin dari pemilik dan tidak bayar pajak. Tetapi siapa peduli atau siapa berani mengusik ormas tersebut pada saat itu? Namun syukurlah, alhamdulillah, titik balik yang baik itu akhirnya datang juga. Dan ketika pemerintah lewat aparatnya menurunkan semua poster-poster imam besar itu hingga tiada sisa sebiji pun. Selanjutnya ormas itu pun dilarang untuk selama-lamanya. Pentolannya pun ditangkap dan kini sedang menjalani sidang atas kasus pelanggaran protokol pencegahan wabah COVID-19. Diamankannya kedua sosok penting yang diduga berada di balik aksi-aksi intoleransi dan berbagai kekerasan ini disambut gembira dan penuh sujud syukur oleh masyarakat Republik Indonesia. Masuk akal, karena selama ini masyarakat mendambakan ketenangan, menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi gerombolan yang berlagak membela agama mengacau dengan cara-cara menghasut kepada jemaahnya untuk membenci orang lain yang berbeda. Pertanyaannya, apakah ajaran-ajaran yang menghasut dan memecah belah sesama anak bangsa ini akan berakhir seiring dengan diikatnya kedua oknum tersebut di atas? Tentu tidak. Sebab virus yang meracuni bangsa yang dianugerahi keberagaman atau kebinekaan ini sudah dibiarkan merajalela sejak beberapa dekade silam. Maka kecil kemungkinan jika negeri kita kembali ke suasana seperti beberapa dekade yang silam yang oleh bangsa lain diakui sebagai masyarakat yang ramah tamah dan hidup bergotong royong. Sifat yang luhur ini sudah terkikis oleh hasutan dan ajaran atas nama agama oleh oknum-oknum yang justru membuat masyarakat kita menjadi mudah beringas. Bayangkan hanya karena kaum wanita tidak menutupi rambutnya, banyak oknum yang merasa seperti kebakaran rumah. Atau kemana bangsa ini akan dibawa jika bertepuk tangan saja disebut haram oleh si Abdullah Kehamahua, karena menurutnya itu adalah budaya Yahudi? Menjadi sangat bodoh jika ternyata oknum-oknum yang baru saja mengibaratkan dirinya sebagai Nabi Musa ini justru menggunakan perangkat-perangkat komunikasi canggih semacam smartphone yang adalah karya bangsa Yahudi dan kafir. Jadi ketika pun Rizik Syihab dan Munarman ditangkap, tetapi kalau oknum-oknum penceramah intoleransi dan suara-suara kebencian atas kelompok lain itu tetap dibiarkan, kondisi bangsa dan negara ini hanya akan menjadi jalan di tempat, bahkan terus menuju ke jurang kejatuhannya sekalipun mungkin hanya sedikit yang melambat. Sebab jangan lupa, oknum-oknum dan kelompok intoleransi itu akan terus giat selama diberikan angin atau panggung. Sementara pihak atau kelompok pengusung dan pembela semangat kebangsaan dan toleransi itu umumnya slow dan santai. Sebagaimana lazimnya orang pencinta kedamaian dan ketenangan, maka kepada pemerintah dan aparat, janganlah menyapu lantai dengan sapu yang kotor. Kotoran besar mungkin tersingkir, namun di lantai tetap bertebaran debu yang bisa menimbulkan penyakit. Maka dari itu, kepalang basah ya mandi sekali. Tertibkan pula oknum-oknum penceramah yang koar-koar menghasut rakyat dan menjelek-jelekkan pemerintah. Jangan silau ketika mereka mengaku cinta Pancasila dan NKRI, karena itu hanya kedok. Sebab kapanpun angan-angan mereka tentang negara khilafah tidak akan hilang.
Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.